Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musdalifah Dani dengan NIM 1865041 dari Program Studi Teknik Informatika. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai manajemen biaya proyek. Terlebih dahulu kita harus tahu tujuan pembelajarannya. Nah, yang pertama, di sini kita akan memahami pentingnya manajemen biaya proyek. Kemudian menjelaskan prinsip-prinsip manajemen biaya proyek dasar, konsep, dan istilah. Lanjut, menggambarkan proses perencanaan manajemen biaya. Kemudian kita akan mendiskusikan berbagai jenis perkiraan biaya dan metode untuk mempersiapkannya. Kemudian memahami proses penentuan anggaran dan mempersiapkan perkiraan biaya untuk proyek teknologi informasi atau TI. Kemudian memahami manfaat dari manajemen Earned Value dan manajemen portfolio proyek untuk membantu dalam pengendalian biaya. Dan yang terakhir, tujuan dari pembelajaran ini adalah untuk menggambarkan bagaimana software manajemen proyek dapat membantu manajemen biaya proyek. Nah, pentingnya manajemen biaya proyek yang pertama, proyek TI memiliki track record yang buruk untuk memenuhi tujuan anggaran. Kemudian studi cost menemukan bahwa rata-rata kelebihan biaya yang harus dikeluarkan adalah antara 180% itu pada tahun 1994 sampai dengan 56% pada tahun 2004. Biaya dan manajemen biaya proyek. Biaya adalah sumber daya yang dikorbankan untuk mencapai sasaran tertentu. Biaya biasanya diukur dalam satuan moneter seperti rupiah, dolar, dan lain-lain. Manajemen biaya proyek mencakup proses yang dibutuhkan untuk memastikan bahwa proyek diselesaikan dengan biaya yang sudah disetujui. Kemudian proses manajemen biaya proyek. Planning cost management adalah menentukan kebijakan, prosedur, dan dokumentasi yang akan digunakan untuk perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian biaya proyek. Estimasi cost adalah mengembangkan pendekatan atau perkiraan biaya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek. Kemudian determining the budget yaitu bertujuan untuk mengalokasikan estimasi biaya secara keseluruhan untuk item pekerjaan individual sebagai dasar pengukuran kinerja. Sedangkan controlling cost yaitu bertujuan untuk mengendalikan perubahan anggaran proyek. Nah, di samping ini bisa kita lihat planning, ada process output seperti yang di samping bisa kita lihat. Lanjut, ini adalah gambaran dari project cost management. Ada cost estimating, ada cost budgeting, ada cost control. Nah, lanjut, prinsip dasar manajemen biaya. Di sini ada profil atau keuntungan. Dia ini merupakan pendapatan, maksudnya di sini dia itu pendapatan dikurangi pengeluaran. Kemudian ada margin profil, yaitu rasio pendapatan terhadap profit. Kemudian siklus hidup pembiayaan, yaitu total biaya untuk memiliki sebuah produk atau layanan. Dalam hal ini total cost of ownership atau biaya pengembangan ditambah support. Kemudian cash flow analysis. Dia ini merupakan penentu estimasi biaya dan keuntungan tahunan untuk sebuah proyek dan cost flow yang dihasilkan selama setahun. Kemudian biaya atau manfaat yang nyata adalah biaya atau manfaat yang dapat dengan mudah diukur organisasi dalam rupiah. Lanjut, biaya atau manfaat yang tidak nyata adalah biaya atau manfaat sulit diukur dalam estimasi moneter. Kemudian biaya langsung adalah biaya yang dapat secara langsung dihubungkan dengan proses menghasilkan produk atau layanan proyek. Kemudian biaya yang tak langsung adalah biaya yang tidak dapat secara langsung dihubungkan dengan produk atau layanan proyek, tapi secara tak langsung berhubungan dengan proyek yang berjalan. Estimasi biaya. Apa itu estimasi biaya? Estimasi biaya adalah manajer proyek harus menganggap serius estimasi biaya jika mereka ingin menyelesaikan proyek sesuai anggaran. Kemudian, penting untuk dikenali jenis-jenis estimasi biaya, bagaimana menyiapkan estimasi biaya, dan masalah-masalah umum dalam perkiraan biaya TI. Rencana manajemen biaya.
Rencana manajemen biaya adalah dokumen yang menggambarkan bagaimana organisasi akan mengelola ketidaksesuaian biaya pada proyek. Presentasi yang besar dari total biaya proses seringkali adalah biaya buruh, sehingga manajer proyek harus mengembangkan dan melacak perkiraan biaya buruh. Alat bantu dan teknik estimasi biaya. Di sini, perkiraan analog atau atas ke bawah menggunakan biaya aktual dari proyek sebelumnya yang serupa sebagai dasar untuk memperkirakan biaya proyek sekarang. Kemudian perkiraan bawah ke atas, yaitu melakukan perkiraan masing-masing butir pekerjaan atau aktivitas dan menjumlahkannya untuk mendapatkan biaya total proyek. Kemudian pemodelan parametrik. Ini menggunakan karakteristik atau parameter dalam model matematis untuk memperkirakan biaya proyek. Kemudian alat bantu komputerisasi, yaitu alat bantu seperti spreadsheet dan perangkat lunak manajemen proyek yang dapat membuat pekerjaan dengan menggunakan alat bantu perkiraan biaya menjadi lebih mudah. Penganggaran biaya. Biasanya penganggaran biaya itu melibatkan pengalokasian estimasi biaya proyek terhadap butir pekerjaan proyek dari waktu ke waktu. Kemudian WBS merupakan masukan yang diperlukan untuk proses penganggaran biaya karena mengandung butir-butir pekerjaan. Sasarannya adalah untuk menghasilkan cost baseline. Anggaran per fase waktu yang digunakan manajer proyek untuk mengukur dan memantau kinerja biaya. Di sini bisa kita lihat contoh cost baseline. Lanjut, pengendalian biaya proyek mencakup yang pertama pemantauan kinerja biaya, yang kedua memastikan bahwa hanya perubahan proyek yang tepat yang dimasukkan dalam cost baseline yang direvisi, kemudian menginformasikan pemangku kepentingan proyek tentang perubahan proyek yang akan mempengaruhi biaya. Kemudian Earned Value Management merupakan salah satu alat penting dalam pengendalian biaya. EVM adalah alat untuk mengukur kinerja proyek yang mengintegrasikan ruang lingkup, waktu, dan data biaya. Kemudian, untuk menggunakan EVM harus dibuat terlebih dahulu baseline atau original plan plus profit change. Dengan baseline dapat dievaluasi apakah proyek berjalan dengan baik atau tidak. Kemudian secara periodik informasi aktual mengenai kinerja proyek harus diperbaharui sehingga pemanfaatan EVM dapat optimal. Istilah-istilah dalam EVM. Yang pertama, Planned Value atau PV adalah rencana porsi total estimasi biaya yang sudah disetujui untuk dikeluarkan pada sebuah aktivitas selama periode tertentu. Kemudian actual cost atau AC adalah biaya total langsung maupun tidak langsung yang digunakan dalam rangka menyelesaikan pekerjaan sesuai aktivitasnya selama periode tertentu. Kemudian earned value atau EV adalah estimasi nilai value pekerjaan fisik yang sebenarnya telah selesai berdasarkan rate of performance atau RP, yaitu perbandingan pekerjaan yang selesai terhadap pekerjaan yang rencananya diselesaikan dalam waktu tertentu. Kemudian cost variance atau CV, variabel yang menunjukkan apakah kinerja biaya sudah melebihi atau masih kurang dari biaya yang sudah direncanakan. Kemudian schedule variance atau CV, variabel yang menunjukkan apakah jadwal yang lebih lama atau lebih lambat dari yang direncanakan. Kemudian cost performance index atau CPI merupakan variabel yang dapat digunakan untuk mengestimasi biaya pada saat proyek selesai berdasarkan kinerja proyek sampai waktu tertentu. Kemudian schedule performance index atau SPI, dia itu merupakan variabel yang dapat digunakan untuk mengestimasi waktu selesainya proyek berdasarkan kinerja proyek sampai waktu tertentu. Nah, di sini bisa kita lihat rumus-rumus earned value. Lanjut. Ada contoh soal di sini, sebuah proyek memiliki anggaran sebesar $9.000 US dollar dan dilaksanakan dalam jangka waktu 9 bulan. Diasumsikan bahwa pengeluaran biaya per bulan tetap setelah 2 bulan. Manajer proyek menyatakan bahwa 15% pekerjaan telah diselesai dengan pengeluaran biaya sebesar $1.500 US dollar. Nah, yang kedua adalah hitunglah CPI-nya berapa, kemudian hitunglah estimasi at completion-nya berapa. Nah,
Di sini adalah cara penyelesaiannya, bisa kita lihat. Kemudian itu saja yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.